betul. Izin Bu, Bu Ari, sudah berapa SCLN yang hadir di sini? Ini sudah ada Singapura, kemudian Jeddah, Davao, Tokyo. Oke, Sudah 4, baik. sudah Emang 4, ya. suasananya sudah suasana Libur. liburan ya Bu, tanggal Rata-rata merah. sedang yang cuti-cuti sedang OTW Jakarta. Oh, siap, siap. Ya, Kalau sih sudah itu Pak berada di, Yordan. saya sendiri kalau dari Cis yang masih berada di Singapura. Oh, yang lain sudah Sudah, ini Bu, sudah sudah cuti, mudik semua ya. sudah Iya, mudik ya. iya. Deket soalnya kalau Bu Ari jauh kan Bu Ari. Iya, Kalau Singapura penerbangan banyak sampai malam, cepet nyampenya ya. bertahan belum pulang aku loh Pak Iya. Sadir. Ya nggak apa-apa Bu, mungkin saya pengen tahu nanti ada cerita pelosok-pelosoknya Jepang tuh bagaimana Bu. Hai. Ini Keren Bu Pak Ari ya. Yordan Nggak- Taftazani dari Davao, mana kameranya Pak Yordan? Ibu sudah Pak Daulat sudah pulang ya? sudah pulang Ibu, Pak Daulat Januari. sudah Ibu, pulang ya Bu? Assalamualaikum, udah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ica, selamat datang. Terima Hmm. kasih. Selamat datang Bu Ice, selamat siang. Thank you. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat, Ibu. Iya, sama-sama. Sahrir juga. Hmm. Lagi ngobrol-ngobrol, ternyata lebih lama kenal Bu Ice, ibu-ibu bapak-bapak di sini. Bu Ica, apa Nggak usah, kabar Bu nggak usah, Ica? Masya nggak Makasih perlu Allah. ya. dikenalin lagi jadinya. Iya. Ini. Ya, Ibu ketemunya di sini Bu, mohon maaf Bu. Ya iyalah. Izin Bu Ice, sudah hadir Profesor Amzul Rifin selaku Terima kasih. Adikbud Tokyo, KBRI Tokyo, dan Kepala Sekolah Sekolah Indonesia Tokyo, Ibu Ari Diryaningsih, Kepala Sekolah Indonesia Masya Singapura, Ibu Yeni Allah. Dwi Maria, dan Bapak Ibu Guru Tendik di 4 SCLN. Eh, Sementara seperti itu, mungkin kami persilakan Ibu Ari, mohon izin. Baik, terima kasih Pak Sadir. Dipersilakan Pak Asep untuk memimpin kegiatan. Baik, mohon izin Ibu Bapak, saya akan memandu acara pada hari ini. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore. Salam satu waktu untuk Ibu dan Bapak. Salam satu waktu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore waktu Jepang. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Kabiro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati Profesor Amzul Rifin selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo, Ibu dan Bapak Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri, dan juga Ibu dan Bapak Guru dan Tenaga Kependidikan di 13 SCLN yang hari ini semoga senantiasa mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan sehingga bisa berkumpul secara virtual di ruang Zoom pada hari Oh, ini. Masya Allah, ya sekolah di CS. Oh, Enggak, saking Bocor di nih. sekolah. bocor, bocor, bocor. Baik, Bocornya perkenalkan kenceng. Ibu dan Bapak, saya Asep Wijaya, guru atau pengajar bahasa di Sekolah Indonesia Tokyo, akan memandu acara pada hari ini selaku pewara sekaligus moderator untuk acara gelar wicara atau talk show dengan Bu Ice Khadijah. Untuk membuka acara, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dulu. Kepada Ibu dan Bapak yang berada di tempatnya masing-masing dimohon untuk berdiri sebagaimana amanat pasal 62 Undang-Undang 24 tahun 2009.
Pada Ibu dan Bapak, dimohon untuk berdiri. Pasal 62 Undang-Undang 24 tahun 2009. Pada Ibu dan Bapak, dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah Pasal 62 Undang-Undang 24 tahun 2009. Pada Ibu dan Bapak, sanalah aku berdiri Tuhan. Indonesia bangsa airku, Pasal 62 24 tahun 2009. Pada Ibu dan Bapak, aku berdiri Tuhan. Bersama Indonesia bangsa airku, Pasal 62 24 tahun 2009. Pada Ibu dan Bapak, baik, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, demi kelancaran acara kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan. Yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Indonesia Tokyo, Bunda Ari Drianingsih. Begitu kami biasa menyapa beliau. Kepada Bunda Ari Drianingsih, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya, Pak Asep. Yang saya hormati Profesor Dr. Amzul Rifin, MA, yang terhormat Ibu Ice Khadijah selaku narasumber untuk talkshow kali ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah SELN Sejagat Raya ini, Bapak Ibu Guru dari SELN yang hadir pada Zoom kali ini, baik dari Tokyo sebagai tuan rumah, Jeddah, kemudian Singapura, mungkin dari Kuala Lumpur, dari Davao, serta SELN yang lain. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada sore hari ini kegiatan talkshow pendidikan nasional bisa terselenggara yang merupakan fasilitasi dari BKHM yang bekerja sama dengan SELN, dalam hal ini SELN Tokyo sebagai penyelenggara. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk kita update kita yang ada di Sekolah Indonesia Luar Negeri terkait dengan bagaimana perkembangan pendidikan, bagaimana transformasi pendidikan khususnya untuk anak Indonesia di luar negeri untuk menuju pendidikan yang berkualitas, termasuk juga kami membutuhkan update terkini dari adanya pemisahan
Kemendikbudristek menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oleh karena itu kami mohon perkenan dari Ibu Ice untuk bertokso dengan kami untuk kami yang ada di luar negeri ini sehingga kami tidak terlalu tertinggal dengan yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada panitia dari SJLN Tokyo yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Dan mohon perkenan juga untuk Prof. Amzul Rifin untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Dan selamat bertoksoria. Kita akan gali sebanyak-banyaknya dari narasumber kita yang hebat, Ibu Ice Khadijah. Selanjutnya, mohon perkenan Prof. Amzul Rifin selaku Adikbud KBRI Tokyo untuk membuka acara ini secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Ridrianingsih. Selanjutnya Pak Amzul Rifin selaku Atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo dipersilakan untuk menyampaikan sambutan serta pembukaan acara. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Pak Asep? Terdengar jelas Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ice Khadijah, Terima kasih. yang terhormat Pak Sahril DPKHM, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SLN di seluruh dunia, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru SLN. Tama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya kita bisa bertemu kali ini. Kemudian terima kasih kepada Bu Ice yang bersedia untuk memberikan sebagai narasumber untuk memberikan paparannya. Jadi Bu Ari bilang update bagaimana tentang pemisahan ini. Terus terang kami juga di Adikbud juga betulnya perlu update juga gitu. Ini mau bagaimana gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ada informasi yang up to date yang selain dari sisi kelembagaan juga mungkin dari sisi bagaimana tadi tantangan dan peluang SLN ini ke depannya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan informasi ini bisa bermanfaat untuk SLN ini mau dibawa kemana ke depannya. Dan saya rasa Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru di sini sudah sangat berpengalaman dalam pengajaran, dalam pengelolaan SLN ini dan butuh penyegaran mungkin. Jadi hal-hal baru ke depannya yang mungkin kita bisa antisipasi dari awal. Mungkin itu, jadi sekali lagi terima kasih pada tim SLN Tokyo yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Izin nanti mungkin saya mungkin ikut tapi mungkin off cam karena juga ada kegiatan juga. Jadi karena saya rasa kami juga di Adikbud mungkin perlu update juga informasi tentang SLN ini. Jadi selamat berdiskusi, mungkin juga bisa diajak diskusi antar SLN, bisa saling tukar pengalaman, bisa saling tukar informasi, karena SLN ini sangat berguna bagi anak-anak kita semua di luar negeri terutama. Jadi mereka semua adalah anak-anak kita dan mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jadi karena tadi saya diminta untuk membuka, maka dengan resmi saya buka Talkshow Pendidikan Nasional ini dengan tema transformasi pendidikan antara tantangan dan peluang bagi anak Indonesia di luar negeri menuju pendidikan berkualitas. Saya buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Amzul Rifin. Berikutnya kita akan masuk ke sesi inti, Ibu dan Bapak. Kita akan sama-sama berdiskusi, akan menyimak terlebih dulu
paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Ice Khadijah. Gelar wicara kita pada hari ini bertema transformasi pendidikan antara tantangan dan peluang bagi anak Indonesia di luar negeri menuju pendidikan berkualitas. Nah, mungkin barangkali Ibu dan Bapak sudah ada camilan atau makanan kecil di mejanya masing-masing, minuman, sehingga kita bisa berdiskusi dengan asik dan juga berdiskusi dengan nikmat, nyaman juga. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Ice Khadijah untuk menyampaikan paparan terlebih dulu, meskipun pasti Ibu dan Bapak sudah mengenal Ibu Ice Khadijah, namun saya juga ingin menyampaikan profil beliau terlebih dulu. Kalau saya lihat riset sedikit di berita-berita Ibu Ice, ini atribusi yang melekat di Ibu Ice ini sebagai Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO sejak tahun 2021. Mohon nanti dikoreksi apabila ada yang keliru Ibu Ice informasinya. Iya. Kemudian beliau juga pakar pengajaran bahasa Inggris, pendidik yang sudah lebih dari 4 dekade mendidik atau mengajar di mata pelajaran bahasa Inggris. Uh, untuk lebih jelasnya nanti Ibu Ice Khadijah akan menyampaikan sendiri paparan serta profil beliau, dan tanpa berlama-lama lagi saya serahkan kepada Ibu Ice untuk menyampaikan paparan sekitar 30 sampai 40 menit Ibu Ice, supaya nanti diskusinya lebih banyak. Dipersilakan kepada Ibu Ice. Siap, 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 siap. Oke, selamat semua waktu. Katanya tadi selamat semua waktu kata Pak Asep ya. Selamat bergabung. Saya pikir ini hari Sabtu kita berbincang di sini eh, dan saya nggak tahu apakah ini talk show atau ngobrol atau apa, terserah ya. Tetapi saya tetap telah menyiapkan bahan untuk buat kita pemicu berdiskusi ya. Saya menyadari teman-teman yang ada karena saya pernah jadi anggota badan akreditasi, jadi paham betul tentang sekolah Indonesia di luar negeri. Eh, dan saya pikir saya tidak mengklasifikasikan ini sekolah Indonesia di luar negeri atau sekolah Indonesia di dalam negeri. Kita berbicara sama. Anak-anak kita seluruh dunia menghadapi tantangan yang sama. Eh, Anak-anak kita sekarang playgroundnya juga bukan bukan hanya di tempat mereka berada. Playgroundnya sangat luas. Playgroundnya tidak terbatas. Dan apa ya kita membahas bagaimana memproses anak-anak. Saya sedikit koreksi bahwa pendalaman saya tentang pendidikan tidak hanya di dalam pendidikan bahasa Inggris, tetapi pendidikan dan kepemimpinan tentang pendidikan sudah cukup lama. Jadi eh, apa? Kalau bahasa Inggris jelas saya sahabatnya Bu Yeni ya dari Singapura yang dari dulu banyak menggarap MGMP bahasa Inggris dan sebagainya. Dan memang pengalaman lapangan lumayan cukup baik, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, Bapak Ibu, saya izin berbagi layar. Mungkin ini sebagai pemicu dan nanti Pak Asep saya mohon izin untuk berhenti di beberapa titik untuk memicu diskusi. Karena saya tidak ingin saya bablas sampai 30-40 menit kemudian diskusi yang kemudian nggak nyambung. Jadi saya ingin menyambungkan apa yang saya bicarakan dengan respon dari peserta. Karena kalau saya selesai 30 menit, 40 menit, kemudian nanti yang bertanya belum tentu relevan dengan apa yang saya sampaikan. Jadi saya akan berhenti di beberapa terminal untuk mengundang pertanyaan maupun refleksi. Karena pada siang hari ini saya lebih banyak mengajak kita semua untuk refleksi sebagai pendidik. Karena kalau sekarang ini sudah nggak relevan kita membatas-batasi pendidikan di luar Indonesia di luar negeri, dalam negeri. Sekarang sudah nggak relevan. Karena semua anak membutuhkan asupan serupa, asupan yang sama, yaitu quality education. Quality education yang menjamin anak-anak nanti dapat hidup di
dunia global dan menjadi global citizens. Untuk menjadi global citizens, apa sih yang diperlukan? Apa yang perlu dilakukan oleh sekolah? Tidak hanya update dengan kebijakan, karena anak-anak tidak hidup berbasis kebijakan. Anak-anak hidup berbasis kebutuhan untuk hidup mereka. Ya, ini penting sekali. Jadi saya tidak akan menjelaskan kebijakan karena saat ini juga sedang transisi, pasti masih sedang menggodok apa segala macam, apa yang mau ditransisikan. Tetapi yang jelas kita harus bertransformasi. Jadi saya embrace judul yang tadi diberikan, transformasi. Transformasi. Yes, kita harus transform. Karena zamannya sudah totally different, berbeda sama sekali, sehingga kita melayani anak-anak kita adalah untuk kebutuhan anak-anak hidup, bukan untuk kebutuhan anak-anak lulus. Kalau cuman kebutuhan anak-anak lulus gampang. Dikasih aja latihan soal. Beres. Dan latihan soal itu paling gampang. Tetapi tidak menghidupkan kemampuan, kecakapan berpikir anak-anak. Kita hanya membuat mereka mampu mengerjakan soal dan lulus. Setelah lulus, sudah bukan tanggung jawab kita secara administrasi, tetapi secara kehidupan tetap menjadi tanggung jawab kita. Ketika kita tidak mempersiapkan mereka untuk hidup, maka selama pekerjaan kita yang kita lakukan adalah sia-sia. Nah, jadi izinkan saya untuk tetap menggunakan, oh sorry belum berbagi layar. Saya tetap menggunakan tagline judul yang diberikan, yaitu transformasi pendidikan antara tantangan dan peluang bagi anak Indonesia di luar negeri menuju pendidikan berkualitas. Saya sudah menyampaikan tadi, saya tidak membatasi anak Indonesia di luar negeri atau di dalam negeri. Semua anak membutuhkan pendidikan berkualitas untuk hidup di era global ini, di era di mana batas kehidupan itu antara satu kultur dengan kultur yang lain sudah berbaur. Sehingga anak-anak kita perlu mempunyai jati diri yang kuat untuk dapat bergabung dalam sebagai global citizen. Karena sebagai global citizen itu tidak mungkin akan bisa efektif anak bisa hidup apabila mereka tidak mempunyai jati diri yang kuat. Jati diri anak Indonesia tetap jati diri anak Indonesia. Jati diri anak Indonesia adalah memahami tentang keindonesiaan. Oleh sebab itu, jadi saya tetap saja mengatakan bahwa anak-anak kita membutuhkan asupan berkualitas yang sama, asupan bergizi, seperti isu makan siang bergizi sekarang. Nah, ketika disebutkan tantangan dan peluang, saya bertanya, tantangan dan peluang terlebih dahulu atau peluang dan tantangan? Ketika kita berbicara peluang, maka saat ini apa sih yang bisa jadi peluang? Semua hal bisa jadi peluang. Semua hal bisa menjadi peluang jika kita mau. Jika kita bergerak. Jika kita memicu terus untuk memacu diri kita maju. Maka berbagai tantangan dengan lewat kreativitas yang kita miliki kan berubah menjadi peluang. Dan sebenarnya ketika kita banyak berbicara peluang, peluang itu adalah faktor dari eksternal. Tetapi tantangan adalah dari dalam. Mau diberi peluang apapun, jika dari dalam pelaku pendidikan tidak mau memanfaatkan, ya tidak akan jadi peluang. Maka dari itu saya tidak akan mendefinisikan peluang. Saya sudah berbagi layar ya. Asep, Sudah, Bu. apakah Sudah. layar saya sudah? Sudah. Oke. Sudah. Jadi peluang itu ya dari luar. Peluangnya something. Tetapi peluang tersebut biasanya ada, tetapi ada tantangan. Tantangan itu dari dalam pelakunya.
Begitu ada peluang, mikir-mikir. Kalau saya melakukan ini, maaf, bocor admin. Kalau saya melakukan ini, ada dampaknya nggak mas saya? Ada ongkosnya nggak mas saya? Ada insentifnya nggak mas saya? Tantangan dari dalam. Kalau saya melakukan ini, meskipun sudah diberi peluang apapun. Jadi hari ini saya tidak akan membahas list of peluang yang ada. Tapi mari kita melihat, kita berefleksi ketika kita melihat peluang, ketika kita melihat pendidikan. Ini saya gambarkan wajah-wajah yang mikir gitu ya. Nah itu tantangan. Bahwa tantangan itu berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita berbicara pendidik. Tantangan untuk sabar dengan ngadepin anak-anak yang berbeda. Tantangan untuk menghadapi resources yang terbatas. Itu semua resources yang terbatas bisa jadi peluang yang sangat baik. Menjadi kreatif kita, menjadi kreatif anak-anak. Itu kalau mau. Kalau mau. Jadi tantangan itu berasal dari dalam diri kita sebagai pendidik. Begitu ada peluang time for change sekarang ini begini dan begitu. Ada yang tengok kanan, tengok kiri. Ini tantangan apa yang bakal saya hadapi. Ada yang embracing. Tapi kita harus ingat, di sini ada anak yang harus kita perhatikan. Jadi ketika kita menghadapi tantangan dari dalam diri kita tetap harus meluruskan bahwa saya hadir sebagai pendidik adalah untuk anak. Bukan untuk diri saya, bukan untuk pekerjaan saya, bukan untuk hanya kelangsungan hidup saya. Tetapi saya telah berjanji untuk membantu anak-anak melanjutkan kelangsungan hidupnya. Nah, jadi ketika ada tantangan muncul dalam diri kita, itu yang harus kita perangi dengan diri sendiri. It is all about paradigm change, paradigm shift. Paradigma mendidik untuk sekedar anak lulus, selesai administrasi, dan paradigma baru dengan cara bertransformasi. Transformasi is not about changing everything. Transformasi adalah melalui proses penelaahan diri sendiri. Karena saya lebih banyak berbicara transformasi itu adalah dari diri sendiri. Karena kalau kebijakan kita nggak punya tangan untuk mengendalikan. Kalau perubahan aturan kita nggak punya tangan untuk mengembalikan, untuk mengatur. Tetapi kelas kita menghadapi anak-anak yang perangkat dari Tuhan tidak pernah berubah. Perangkat guru maupun perangkat anak tidak pernah berubah, yaitu akal dan nurani. Akal, literasi, dan karakter. Itu adalah dua alat yang perlu terus dipertajam sesuai dengan kebutuhan saat ini, sesuai dengan kebutuhan kehidupan anak-anak. Dan cara hidup generasi saat ini seperti apa? Bagaimana saya akan menajamkan berpikirnya dengan tantangan AI dan sebagainya? Bagaimana saya menajamkan kreativitas, critical thinking, dan bagaimana saya membantu anak dapat meregulasi diri sendiri. Karena anak tidak akan hidup selamanya di sekolah ada yang membantu. Tetapi sekolah adalah tempat untuk melatih diri meregulasi sehingga ketika dia selesai sekolah, dia akan berpartisipasi, beradaptasi dengan kehidupan dimanapun mereka karena mampu meregulasi dirinya. Saya stop di sini. Apakah ada pertanyaan? Baik, silakan Ibu dan Bapak. Atau refleksi? Silakan berefleksi. Boleh. Kalau belum ada juga nggak apa-apa. Masih kepikiran? Saya boleh masuk, Ibu Ice? Boleh, silakan. Nah,
Bu Ici tadi menyampaikan ada hal yang sangat menarik mengenai perangkat yang harus dimiliki oleh siswa. Tadi ada akal, kemudian literasi, dan juga karakter. Kemudian menyinggung juga soal kecerdasan buatan AI. Nah, eh, s- waktu mengajar, Bu Ice, saya sempat ya suka berpikir juga di era AI kecerdasan buatan seperti ini saat semua hal bisa diproduksi, tulisan, gambar, bahkan video sekalipun itu bisa diproduksi. Kemudian nilai apa yang harus dimiliki oleh anak atau siswa di era SELN, di era AI seperti ini, kecerdasan buatan Ya, seperti ini? ya. Yang tidak bisa disaingi oleh AI adalah otak, pikiran kita. Makanya AI adalah pemicu anak untuk berpikir. Karena AI itu barang mentah. Informasinya belum tentu benar, banyak lagi informasi. Eh, kita salah memasukkan kata atau memasukkan kata yang berbeda, AI jawabnya beda lagi. Right? Dan yang nggak bisa digantikan adalah kecakapan yang hanya bisa dibangun oleh manusia, yaitu kecakapan berpikir kontekstual. Cara mengatasi persoalan secara kontekstual sesuai dengan apa yang sedang dihadapi. Ketika kita menghadapi masalah, kita tidak bisa minta bantuan AI untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi ketika kita menghadapi soal, kita bisa minta tolong AI untuk menjawab. Mau sesulit apapun rumus matematika, masukkan di AI, AI bisa menjawab dengan baik. Tapi yang tidak bisa adalah AI menjelaskan kenapa jawabannya saya seperti itu. This is what I mean by paradigm change. Tidak sekedar paradigm change karena kebijakan, tetapi paradigm change dari diri kita sebagai pendidik. Karena kita mendidik manusia. Perangkat manusia belum pernah diganti oleh Tuhan. Masih tetap. Dan hidup di zaman apapun, dari Nabi Adam sampai hari ini, yang digarap adalah akal dan hati. Kalau zaman sekarang, dengan ada AI, ya nggak apa-apa ada AI. Mari kita manfaatkan AI untuk mempertajam cara berpikir anak. Untuk memahami anak, kenapa harus berperilaku seperti ini, kenapa harus menggunakan bahasa seperti ini. Karena mereka tidak akan hidup dalam kehidupan sosial sebagai makhluk sosial, tidak akan bergaul dengan AI, tapi bergaul dengan manusia. Dan saat ini kita memang hidup di dua dunia kan. Kita sekarang jadi amfibi. Dunia maya dan dunia nyata. Sebanyak apa kita melatih anak-anak untuk hidup di dunia nyata? Karena setelah selesai sekolah, yang dihadapi adalah dunia nyata. Tidak semua anak hanya membutuhkan dunia maya. Gila semua nanti kalau semua hidup di dunia maya. Karena karakteristik manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Yes? Oke. Apakah ada yang terpancing oleh pertanyaan Pak Asep? Terpancing untuk berefleksi atau terpancing untuk menyampaikan pertanyaan, boleh, silakan. Jika tidak ada, saya akan lanjut. Oke. Right. Oke, tidak ada, saya tidak melihat ada yang angkat tangan, jadi saya lanjut ya. Selamat berpikir. Karena saya tidak paparan ya, saya mengajak berpikir. Jadi memang that's how I communicate with any audience. Nah, jadi bertransformasi artinya menengok diri sendiri. Bukan transformasi karena kebijakan, bukan transformasi karena perubahan ini dan itu. Itu lazim. Itu lazim. Tetapi apakah kita sebagai pendidik mampu mengajak anak-anak untuk berpikir dan memikirkan kehidupan yang akan dihadapi mereka? It's not easy. No, it's not easy. Karena semua bermula dari kita.
kita mau ngomong apa saja, ketika apa yang kita sampaikan belum kita hidupkan dalam perilaku kita, jangan harapkan orang akan memahami apa yang kita maksud. Ya. Jadi apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita lakukan di dalam kelas adalah sesuatu yang sudah hidup dalam diri kita. Sehingga anak-anak akan embrace dengan secara otomatis. Kenapa? Karena dari seluruh bahasa tubuh gurunya, kanan kata-katanya, cara memandang anak, eye contact-nya, terbaca semua oleh anak. Karena kita memang manusia diciptakan dengan kekhasan itu. Bertransformasi pada paradigma baru adalah membelajarkan yang lebih efektif. Karena kehidupan saat ini yang tidak bisa dilakukan oleh AI adalah berpikir mendalam. Berpikir mendalam yang diceploskan oleh Pak Menteri dalam salah satu diskusi informal, yang kemudian ada yang salah paham, jadi katanya menjadi kurikulum deep learning. Nggak ada kurikulum deep learning. Saya mempelajari deep learning ini dari tahun 2010, kemudian 2014 join sama pelatihan yang dilakukan oleh British Council, dan di dalamnya dan saya menjadi master trainer dan menjadi trainer untuk Asia Pasifik. So, deep learning is the key to live in the 21st century. Karena dengan deep learning itu kita sedang menggarap baik akal maupun nurani anak. Jadi bertransformasi pada paradigma baru yang saya maksud adalah bagaimana kita membelajarkan secara lebih efektif agar bukan mengajar ya, bukan mengajar, membelajarkan yang lebih efektif agar terjadi deep learning yang akan menajamkan keterampilan berpikir dan meregulasi diri untuk beradab. Ya, this is a very strong statement yang berasal dari berbagai teoritis, dari praktek maupun dari berbagai bacaan yang saya dapatkan. Jadi paradigma baru itu adalah membelajarkan secara lebih efektif agar terjadi deep learning, pembelajaran mendalam yang akan menajamkan keterampilan berpikir dan meregulasi diri untuk beradab. This is very strong statement. Nah, kapan itu dilakukan? Nggak perlu ada pelajaran baru. Semua mata pelajaran yang diampu oleh guru dari semua jenjang, dari PAUD sampai SMA, adalah media untuk mengembangkan literasi, numerasi, dan karakter. Dan kalau tadi saya berbicara deep learning itu, ya hasil akhirnya adalah kecakapan literasi dan numerasi. Yang merupakan ruh daripada pendidikan itu sendiri. Buat apa belajar fisika kalau tidak tahu what is behind that physics? Belajar sejarah adalah literate mengenai kesejarahan, berpikir kritis melalui sejarah. Right? Jadi setiap mata pelajaran bisa merupakan media untuk melatih anak berpikir kritis, melatih anak kreatif, melatih numerasi, dan tentunya mengembangkan karakter anak. Baik melalui kontennya maupun melalui cara kita mengajarnya. Bagaimana kita menyusun proses pembelajaran kita. Nah, ini adalah turning point. Masa-masa setelah COVID ini adalah betul-betul turning point. Bagaimana kita? Karena ketika berbicara negara, kita berbicara tentang koleksi dari tiap sudut kelas. Walaupun negara membuat transformasi secantik apapun, ketika di dalam kelas, transformasi tidak terjadi dalam diri pendidiknya, dalam diri gurunya, maka transformasi tak akan terjadi. Dan masa ini adalah masa turning point, titik balik.
Pada saat COVID kita sering dengar new normal, new normal. Now we are experiencing the new normal itself. Bagaimana banyak hal menjadi kenormalan baru buat kita semua. Ya. Turning point is a time when important change happens. And what is that? Turning point in the process of growing up. Karena dunia berubah, berbagai hal, AI, climate change, all change. And turning point in the process of growing up is when you discover the core of strength. Oleh sebab itu, kita terus melihat diri kita, apa yang saya sudah kuat untuk saya survive. Yes, that you within you that survives all hurts. Karena transformasi nggak ada yang mudah di mana-mana. Disrupsi yang diharapkan mempermudah hidupnya manusia menjadi suatu tantangan bagi diri kita. Dan bagi pendidik adalah tantangan personal. Karena to choose this profession is a personal choice. Di mana kita tahu bahwa di sini kita diserahi tanggung jawab untuk menumbuh kembangkan anak sesuai tingkat usianya untuk menjadi hidup lebih baik, bukan meloloskan dia dari ujian-ujian. Kolaboratif seluruh unsur pelaku pendidikan, mengumpulkan segala kekuatan untuk menyamakan persepsi. That's why I'm so happy ketika Syahrir meminta menginisiasi pertemuan ini. Karena saya memandang teman-teman di sekolah Indonesia luar negeri, mari sama-sama menyamakan persepsi. Karena sekarang kita punya teknologi, kita bisa ketemu dengan mudah seperti ini dari berbagai wilayah, berkumpul di satu forum seperti ini. Duduk bersama, berpikir bersama. Membekali seluruh muridnya melalui pengembangan kognitif sosial spiritual agar mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan mereka yang makin tidak menentu. Jadi kenapa sih kita perlu mengubah diri kita, perlu bertransformasi pada paradigma yang baru untuk menyiapkan anak-anak hidup di zaman mereka. Dan anak-anak ini they are in a free and very broad playground yang sudah tidak terhalangi oleh batas-batas. Anak dari manapun akan bersatu di sana. Dan bekal yang paling penting adalah dari PAUD sampai SMA. PAUD sampai SMA adalah masa di mana anak bertumbuh untuk menyiapkan hidupnya. Ketika di perguruan tinggi sudah lain urusannya karena fokusnya sudah akan pada kontennya. Nah, kita akan beranjak siapa siswa kita. Nah, sebelum saya lanjut, apakah ada komentar, refleksi, atau pertanyaan? Silakan Pak Asep. Loh, ini sudah meningkat nih yang Barangkali bisa disampaikan lewat ruang obrolan ya. Siapa tahu masih ada di jalan. Oh ya. Kalau Silakan. mau nulis di kolom chat juga bisa ya. Ya, silakan Ibu dan Bapak bisa menyampaikan secara langsung atau lewat ruang obrolan di chat room. Ini pesertanya sudah nambah nih Bu Ica, jadi 36. Iya, makanya saya sudah lihat, Ramai. sudah 36. Ya, nambah. Silakan whatever that you think is good for us to discuss here. Dari tadi yang saya Boleh sampaikan. saya, Bu? Boleh. Silakan Pak Siapa Yordan aja? ya. Ya, terima kasih Pak Asep. Mohon izin tadi juga ada Pak Syahrir menyapa saya tidak sempat menyalakan mic. Saya Yordan, Ibu dari SILN Dapau. Saya seorang pengajar ekonomi
Tapi yang sebagaimana kita semua mafhum bahwa SILN ini adalah lembaga pendidikan multi jenjang begitu ya. Ada SD, SMP, Iya, SMA, yang iya, mana mungkin Bapak Ibu guru di sini juga harus bersedia yes, mengajar barangkali multi subjek maupun yes, multi jenjang. yes. Salah satu keunikan dari SID ya, yang sebutan untuk SI Dapau itu SID adalah kemampuan berbahasa. Tadi saya begitu tersentuh ketika Ibu mengatakan bahwa ruh dari semua pembelajaran itu adalah kecakapan literasi. Ketika tahun ajaran baru dimulai, itu siswa-siswi kami, peserta didik kami, yang mayoritas merupakan person of Indonesian descent atau warga keturunan ya. Ini mungkin kasus lain dari banyak SNLN lain Wow, kalau Dapau ini. wow. Mereka itu ketika datang ke SID itu kemampuan bahasa Indonesianya nol. Hmm, Nah, saya juga sebagai seorang pengajar bahasa Indonesia dasar untuk penutur baru untuk anak-anak itu memang berperspektif memandang bahwa bagaimana semua subjek atau semua pelajaran, semua materi ini bisa disampaikan kalau kemampuan berbahasanya saja Tidak masih cukup. sangat nol. Ya, ya, Nah, itu ya. itu adalah apa penghambat kami di SID ini. Jadi mohon kiat-kiat barangkali sehingga kami Bapak Ibu guru tidak merasa lelah ketika kami berdasarkan subjek itu, berdasarkan mata pelajaran yang kami ampu itu punya tujuan, punya capaian yang harus dilakukan, tapi kemudian Mm-mm. kami terpaksa melakukan downgrade standar. Manuver. Ya, Ya, kami kemudian harus menyesuaikan standar itu, termasuk bagi saya sendiri sebagai pengajar ekonomi, utamanya memandang bahwa kemampuan literasi dan numerasi itulah yang utama sebagai modal mereka. Mohon izin Mm-mm. mungkin ada pandangan atau kiat-kiat untuk kami. Yes. Terima kasih, Pak. Aduh, ya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Dan uh, ini apa? Satu, kalau saya bilang bukan tantangan ya. Ini kenyataannya. Ini kan keadaan yang harus diterima. Dan oleh sebab itu yang tadi saya bilang kita berkolaborasi ini harus harus sering dilakukan ini. Bersama-sama mendiskusikan hal-hal semacam ini karena multi level. Ketika multi level, jadi gini, kalau saya sih Pak Yordan, pandangan saya adalah ketika mengajar, mari kita lihat tujuan kompetensinya apa. Kompetensinya aja, kompetensinya. Nah, ketika di situ kita mau mencapai kompetensi yang diharapkan dalam pelajaran ekonomi belum nyampe karena literasinya belum ada, maka kita harus menguatkan dulu lewat ekonomi, tetapi membantu anak literate. Jadi kalau menguatkan literasi biasanya pakai bacaan-bacaan yang ini. Nah, ini gimana kalau bacaan-bacaannya dikreasikan sendiri dibantu oleh AI yang sedikit-sedikit sudah nyerempet ke ekonomi sederhana sekali. Nah, mungkin uh, menurut pandangan saya memang butuh tenaga yang cukup lebih banyak, lebih banyak. Karena dalam hal ini karena ada hambatan bahasa, ya nggak bisa. Berpikir dan berbahasa itu two sides of a coin. Ketika orang nggak bisa berbahasa, ya nggak bisa mikir. Kita saja yang mungkin multi bahasa ya. Misalnya kita berbicara sesuatu yang terkait dengan uh, apa sesuatu yang ada di daerah asal kita, misalnya Sunda atau bahasa Minang atau bahasa Batak. Otak kita kan switch. Ketika mikirin kondisi yang sangat-sangat kedaerahan itu, kita switch.
langsung pakai bahasa itu. Dan kalau saya ketika berbicara dengan melihat audience, oh ini bahasa Inggris, otak saya langsung mau berpikirnya bahasa Inggris. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini ya jembatannya kan itu ada scaffolding ya kalau kita mengajar. Berarti jembatannya mesti ditambah di bawahnya. Sebelum sampai di jembatan ekonomi, mesti ada jembatan berkemampuan bahasa terlebih dahulu. Dan ini tidak mudah sama sekali. Kita sama-sama memikirkan bagaimana mencari shortcut untuk membantu anak-anak itu melalui pembelajaran mandiri yang disediakan buat mereka. Dan kemudian bisa mereka akses melalui device atau apa. Mungkin itu pandangan saya ya. Karena nggak bisa sih Pak Jordan. Mau jump in nggak bisa. Tapi bagaimana kita membangun tangga di bawah tingkat kompetensi ekonomi lewat membangun bahasanya terlebih dahulu. Wah, ini menarik sebenarnya untuk didiskusikan. Coba kalau ada yang punya case yang sama, suatu saat boleh diskusi sama-sama. Karena saya juga mendalami literasi dan ya kalau dengan latar belakang bahasa kan bahasa sama aja. Begitu Pak Jordan. Dan mungkin kalau teman-teman Pak Jordan misalnya punya teman-teman dari SILN yang lain yang juga mempunyai more or less similar case, boleh kita berdiskusi. Saya nggak akan menawarkan resep ya, karena itu nggak ada resepnya. Kita harus berdiskusi, mencari resep kita gitu. Baik Bu, itu yang mungkin jadi bahan pemikiran juga untuk kita semua. Yes. Bayangkan mungkin di kelas 10 yang mana kita sudah masuk di bahasa Indonesia itu ada satu materi namanya teks hasil pengamatan ya, teks hasil observasi. Tapi di bahasa Indonesia di kami yang pertama diajarkan itu adalah ya termasuk pembendaharaan kosakata, kemudian penggunaan preposisi, penggunaan pronomina, itu yang memang mau tidak mau ya harus kita mulai dari minus mungkin ya, bukan start dari nol malahan. Mungkin Iya, itu. Terima iya, kasih atas iya, pandangannya, iya. Ibu. Dan mungkin Pak, kita mesti diskusi. Ya ini saya menyediakan diri loh ya, saya sok tahu banget ya. Tapi ya siapa tahu kalau memang akan membantu, kita berdiskusi bagaimana misalnya hasil observasi, tetapi kita mulai dari hasil observasi yang paling bawah. Itu kan juga jadi teks gitu. So let's see. Ya, mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran ya Baik, insya Allah. dari Terima kasih ya banyak, Ibu. ya sama-sama. Apakah masih ada? Oh kayaknya di kolom chat ada ya. Ya, ada satu Bu. Ya, ya. Perubahan mindset betul, betul. Jadi Pak Miko ini benar sih bahwa secantik apapun kebijakan pemerintah kalau tidak ada perubahan di ruang kelas, maka anak-anak kita tetap memble. Akan susah untuk seperti yang diharapkan. Yes. Terima kasih. Masih adakah Izin Pak Bu, Asep? izin Bu Silakan. Ica dan Pak Asep. Iya, Silakan Bu Yeni, silakan. terima kasih banyak. Aduh, rindu Terima aku kasih. suaramu. Kangen banget Bu Ica. Iya, Jadi yuk. Silakan terima Yoni. kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Bu Ica. Saya jadi brings back memories ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi seperti saya sebelum Bu Ica bergabung dan dikuatkan oleh Bu Ica, saya sudah kenal Bu Ica sudah lama sekali gitu ya. Dan memang Puluhan tahun betul, ya. iya betul. Dari zaman British Council ya Bu, FPTSN. Ya, jadi dalam perjalanan waktu itu saya ada Bu Ice kiprahnya di leadership ya, kepemimpinan sekolah juga banyak dan salah satunya saya berkesempatan dulu waktu sharing di Do24 Bu Ice. Ya, Nah, itu ada satu quote dari Bu Ice yang saya bawa kemana-mana. Mungkin teman-teman di Sekolah Indonesia Singapura juga ingat karena saya ulang-ulang Bu, itu quote-nya adalah setiap guru adalah
guru bahasa dan guru BK. Itu saya sangat Yes. tersentuh waktu Bu Ica bilang itu karena di SILN sangat relevan. Selain memang sekarang kita integrasi literasi numerasi karakter dalam setiap mata pelajaran, tapi juga memang tadi faktanya kita memang guru, misalnya di Sekolah Indonesia Singapura guru hanya 7 Bu. Nah itu Hmm. kan dan tidak ada guru BK gitu. Ya. Jadi peran itu melekat di dalam guru dan saya terima kasih karena Bu Ica sudah memformulasikannya seperti itu secara sederhana. Jadi tidak terkotak-kotak lagi. Saya kan bukan guru Iya. BK gitu. Saya gurunya. Itu sangat menguatkan dan apa ya sangat gampang bagi saya dalam pengalaman kepemimpinan sekolah untuk menyentuh guru-guru gitu bahwa memang Ya, kita nggak ya, terkotak dalam apa lagi. iya, Makasih banyak iya. Bu. Sama-sama. Dan itu kan mudah diterjemahkan ya Bu Yeni ya. Mudah diterjemahkan. Apa sih? What is it like? BK itu apa sih? BK itu adalah memahami kebutuhan anak gitu kan. Pada prinsip dasarnya kan itu sebenarnya. Jadi bagaimana sekolah bersama-sama, makanya kolaborasi menjadi super penting gitu ya. Kolaborasi antar pihak di seluruh sivitas akademika itu menjadi super penting karena di situ kita bersama-sama menjajaki apa sih kebutuhan anak-anak secara bersama-sama kolektif untuk mencapai tujuan yang sama. Terima kasih Bu Yeni mengingatkan kembali. Dan itu sudah 10 tahunan yang lalu barangkali ya Bu ya. Ya, betul itu 2016 kalau nggak salah Bu Ica. Iya, 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 iya. Ya, So that's all jadi about it. wajar. Thank you. Apakah masih ada lagi Pak Asep? Kalau tidak, saya akan lanjut. Silakan Ibu, masih belum ada sepertinya. Oke, oke. Jadi kalau kita melihat siapa siswa kita saat ini, siswa kita adalah anak-anak yang sangat AI minded, ya. Jadi kita perlu membangun kesadaran tentang siapa yang dilayani di sekolah. Nah, ketika SILN, kita harus sadar bahwa yang dilayani adalah anak-anak yang nggak bisa bahasa Indonesia misalnya. Oh, anak-anak yang begini. Makanya saya sekarang muncul dengan ide Bu Yani ya, kalau ini saya hubungkan dengan leadership school tadi, setiap guru itu paling tidak menyediakan satu buku tulis. Satu buku tulis yang mana nama anaknya itu ada di setiap lembar itu. Jadi namanya siapa, di situ kita tulis apapun yang kita observe dari mereka, kita tulis di halaman itu tentang anak itu. Nanti kita ngajar lagi, kita tulis lagi di halaman yang sama gitu. Jadi kita punya koleksi tentang pemahaman kita untuk setiap anak. Kadang-kadang kalau saya ngomong begitu, katanya guru ada yang merespon begini, gimana Bu kita harus mengetahui setiap anak? Sangat simpel. Dalam proses mengajar itu kan kita berseliweran. Kalau kita betul-betul kelas kita berada di kelas sepenuh hati, akal dan pikiran kita dan hati kita ada di kelas, it's very easy to see karakteristik anak. Kemudian, nih anak kok kayak begini ya? Ini berapa kali pertemuan? Kita tulis di situ. Jadi kita punya rekor tentang anak-anak tersebut. Sehingga kita akan memudahkan kita dalam merancang pembelajaran. Gitu. Anak-anak generasi alfa ini adalah mereka lahir di abad 21. They are digital native. Mereka sudah hidup di zaman amfibi. Di mana ada kalanya ada anak-anak yang lebih dominan hidup dengan layar daripada hidup dengan manusia. Nah, ini harus kita sadari. Bagaimana kita membantu dia untuk tahu bahwa hidup ini ada dua dunia ya. Tidak hanya dunia maya aja ya, tetapi ada dunia nyata ya, gitu. Ya, tentunya tidak ngomong begitu, tetapi membangun proses pembelajaran yang membuat anak paham bahwa kita ini hidup juga dengan manusia. Kemudian mereka pasti sudah paham
Gamenya aja, anak-anak ini sekarang kan main game sama siapa aja. Unlimited friends, ya. Kemudian berorientasi pada teknologi itu jelas sekali. Kemudian mereka seolah enggan untuk mencatat. Padahal menulis ya, kalau saya bilang di sini mencatat, maksud saya menulis ya. Padahal menulis adalah melatih psikomotorik halus. Psikomotorik halus itu bukan hanya untuk anak-anak PAUD ya, tetapi terus dibangun agar antara psikomotorik, antara batin, antara otak ini terhubung sehingga dia sedang menyeimbangkan dirinya secara holistik. Nah, bagaimana walaupun anak-anak itu sudah bergelimang dengan AI, dengan layar, tetapi tetap itu menjadi bagian penting. Nah, ini tidak selalu positif kan, ya. Kemudian anak-anak itu selalu ingin mencari hal baru. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh ketika mereka berhubungan dengan layar, sekali buka dia bisa pindah dari satu app ke app berikutnya dengan sangat mudah. Sehingga dia ya akan menganggap bahwa di dunia nyata tuh juga kayak gitu. Padahal ketika di dunia nyata persoalannya beda. Dan apalagi ketika mereka lulus sekolah, tidak bisa mereka akan bergantung terhadap layar, terhadap device. They have to understand bahwa ini loh ada kehidupan dengan manusia yang ada slowing down, yang ada speeding up. That's how we have to look at them. Kemudian mereka menghadapi pekerjaan yang mungkin belum ada. Makanya perangkat yang sudah ada di dalam diri mereka, itulah yang kita garap. Karena itu yang nggak bakal ganti gitu. Ya, Tuhan tidak akan mengganti perangkat yang ada di dalam. Perangkat yang ada di dalam dipertajam untuk menghadapi segala perubahan yang ada di bumi, karena kodrat manusia adalah to survive. Kalau dia punya banyak modal di dalam otaknya, di dalam batinnya, maka dia akan pasti mudah mencari tahu how to help myself to survive. Right? Okay. Semoga penjelasan saya cukup mudah ditangkap. Jadi dalam era manapun, siapapun muridnya, dalam keadaan apapun, dimanapun mereka, pembelajaran bagi murid harus tetap berjalan efektif untuk menyiapkan hidup mereka, hidup dan kehidupan mereka. Oleh sebab itu, seluruh pihak di satuan pendidikan harus terus bersatu membangun integritas. What does it mean to be integrity itu apa sih? Integrity itu ya bekerja atau melakukan tugas kita sesuai apa yang diinginkan oleh anak-anak. Itu integritas kalau kita sebagai guru, sebagai pendidik. Integritas kita adalah melayani dengan sepenuh hati untuk menyiapkan hidupnya anak-anak. Menyiapkan hidupnya anak-anak bukan sekedar lulus. Kita sudah punya memori yang panjang dengan ujian nasional yang terpaksa melegalkan banyak hal hanya untuk meluluskan anak. Right? Nah, seluruh pihak harus terus bekerja sama. Nah, untuk mampu itu, maka ada beberapa poin utama dari bacaan pengalaman maupun dari bacaan akademik saya yang harus terus ditingkatkan. Kepedulian, care about ourselves. Care about ourselves means memantaskan diri untuk menjadi role model bagi anak-anak untuk berlatih berpikir dan berperilaku. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh AI, nggak bisa dilakukan oleh pendidikan lebih tinggi yang kita ambil. Terus menebalkan ketulusan. Karena kita memilih profesi yang tidak bisa
sekedar dijual belikan. Tidak bisa dengan prinsip gue jual, lo beli. Nggak bisa. Karena kita ngurusin tumbuh kembang anak. Sebagai guru, sebagai pendidik, hasrat belajar kita tetap harus tinggi. Karena kita menghadapi perubahan yang sangat konstan dan terus-menerus. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan siapa saja. Kemampuan berkomunikasi efektif tidak bisa dibantu oleh AI. Bisa dibantu belajarnya. Tetapi ketika kita menghadapi orang lain untuk berkomunikasi, nggak akan ada yang bisa bantu. Nah, itu yang dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, anak-anak akan belajar dari kita. Ketika kita tidak dapat melakukannya, maka anak-anak nggak akan percaya belajar dari teori, how to communicate. Right? Adil. Adil sebagai guru itu proses dalam kelas. Dalam waktu 70 menit, 80 menit, 1 jam, 90 menit. Berapa puluh keputusan yang harus kita ambil. Keputusan yang harus adil. Keputusan saya memilih kata-kata kepada anak ini sama anak ini sama enggak? Gesture saya kepada anak-anak yang kurang mampu sama gesture saya kepada anak-anak yang lebih mampu sama enggak? Menentukan cara grup yang ini seperti ini, kita banyak sekali mengambil keputusan. Oleh sebab itu memupuk kecakapan kita untuk fair, untuk adil, terus kita lakukan. Bersikap positif. Pendidikan adalah bersifat antisipatif dan preventif, bukan kuratif. Karena anak-anak yang dititipkan kepada kita adalah anak-anak waras. Bukan anak-anak yang perlu diobati, tetapi anak-anak yang perlu dikembangkan. Oleh sebab itu, kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa anak ini dalam kondisi ini pasti akan bisa saya majukan sedikit saja dalam hal ini, sedikit saja dalam hal ini. Nah, karena memang pendidikan itu sifatnya harusnya preventif, bukan kuratif. Melatih diri untuk kreatif, terus-menerus belajar untuk kreatif, bersama-sama, berupaya membangun atmosfer positif. Tidak membangun klik sana, klik sini. Nanti sudah ada WA group, semua kepala sekolah dan guru semua ada WA group bestie. Waduh, ini. Terus untuk apa WA group bestie? Untuk ngomongin orang-orang yang nggak bestie. Nah ini tapi teman-teman di sini pasti nggak ada yang kayak begitu ya. Tapi itu adalah praktek-praktek yang saya lihat gitu. Yang akhirnya itu sedikit demi sedikit menggerogoti atmosfer positif. Ya. Kemudian menghargai setiap opini setiap orang. Nah, setiap orang berhak punya opini. Paling tidak kalau kita tidak setuju, kita diam. Kalau kita mau berargumen, kita punya alasan. Right? Oke. Saya stop di sini. Baik, Ada silakan. refleksi? Silakan refleksi dengan menggunakan ternyata juga boleh. Ternyata gitu ya. Silakan Ibu dan Bapak. Ini nggak kerasa Ibu Ice, kita sudah berdiskusi hampir 50 menit. Jadi masih Yes. ada 10 menit. Silakan Ibu dan Bapak manfaatkan waktu. Ini memang membutuhkan ini ya pencermatan yang mendalam. Dari Pak Asep ada yang perlu dipancingkan? Silakan. Ya, boleh Bu, boleh Bu. Nah, ini ada di awal Bu Ice menyampaikan bahwa anak-anak itu hidup berbasis kebutuhan.
bukan kebijakan. Tadi juga disampaikan juga oleh Bapak Dari Davao, Pak Yordan. Pak Yordan juga menyampaikan bahwa ya satu sisi kebijakan dari pendidikan itu memiliki kompetensi-kompetensi yang harus dicapai. Sementara kenyataannya, kalau tadi Bu Ice sampaikan ini bukan tantangan, tapi kenyataannya anak-anak kita Ya, dalam berliterasi ini masih rendah. Maka ya, dibutuhkan jembatan menurut Bu Ice tadi ya, scaffolding untuk iya, bisa iya, lebih banyak jembatan-jembatan itu. Nah, apakah yes. memang seperti itu praktiknya Bu Ice bahwa kebijakan itu kerap kali berbanding terbalik dengan kenyataannya atau kebutuhan anak dalam pendidikan Bu Ice? Tidak di semua negara sih, Baik. tidak di semua negara. Ada sih negara-negara yang sangat concern dengan kecakapan anaknya dengan lebih baik, tapi juga ada negara-negara yang ya rata-rata di negara-negara yang politiknya belum stabil, jadi ya kebijakan memang masih sangat syarat akan kepentingan politik, gitu. Baik. Jadi ini yang menjadi bayangkan kalau ketika kita setiap 5 tahunan ada perubahan kebijakan yang belum tentu nyambung, ini makin hari makin saya rasakan iya ya betapa eh, kita menghadapi ini kayak roller coaster gitu. Is it right? Kayak roller coaster kita jadinya. Karena harus menghadapi oh iya ya ini oh ini berubah ternyata gitu. Dan kadang-kadang yang sayangnya karena juga literasi guru dalam menghadapi pendidikan juga belum cukup matang, akhirnya ketika ada perubahan yang dianggap penting adalah perubahan penilaian. Selalu yang saya hadapi adalah guru ketika ada perubahan. Ini nanti model penilaiannya seperti apa? Nah, udah akhirnya ya udah gubrak gitu kayaknya ya. Kita hanya akhirnya berkutat pada model penilaian seolah-olah anak itu sekolah hanya untuk dinilai gitu. Seperti itu sih. Ya. Baik, Bu Ice. Terima kasih banyak, Bu Ice. Silakan Yes. Ibu dan Bapak. Boleh juga loh menyampaikan di ruang obrolan barangkali yang masih di jalan atau sambil melakukan aktivitas lain, silakan. Nggak Izin Pak. apa-apa. Oh iya, silakan, silakan. Bunda Ari, Iya, izin siap Bu Bunda, Ice. silakan. Hanya tergelitik saja. Ternyata kata Bu Ice tadi ya, kalau kita lihat bahwa transformasi ini titik poinnya adalah di guru dengan ada peduli, tulus, hasrat belajar yang tinggi dan sebagainya itu tadi. Ibu, kalau saya lihat di Sekolah Indonesia Tokyo, sebagian besar dari ini sepertinya sudah Bapak Ibu guru itu sudah mempunyai. Hanya memang kadang merubah mindset itu yang butuh seni tersendiri ya Ibu ya. Yaitu Iya, khususnya bahwa kita itu sebagai guru harus selalu belajar. Karena kalau kita sudah pakai istilah biasanya, nah itu kadang kita merubah bagaimana yang tidak biasa. Kan kita harus selalu berubah dengan adanya hal-hal yang kekinian ya Ibu ya. Nah itu kadang yang yang diperlukan, bukan hanya yang nah kekinian, Bu. Yang iya, yang diperlukan. diperlukan Iya, dan kekinian. Itu yang pertama, Bu. Concern kita bahwa saya pribadi adalah guru harus selalu belajar. Kemudian yang kedua terkait dengan AI tadi, ya memang kelemahan kita ketika anak AI dipergunakan, mereka termanjakan oleh AI itu, bukan kemudian kenapa jawabannya begitu. Itu juga terjadi di diskusi kita di Sekolah Indonesia Tokyo, beberapa Bapak Ibu guru begitu. Ketika mengerjakan PR bisa bagus sekali hasilnya, tapi begitu sudah kita assessment secara ini, kok ternyata ini ya, oh berarti dia mengandalkan AI. Ya mungkin itu tugas kita bersama bagaimana yang tadinya hanya memanfaatkan AI menjadi mengapa jawabannya seperti itu. Kemudian yang ketiga Bu, terakhir dari saya. Hal-hal kolaborasi Ibu, kami di sekolah sudah kompak, sudah kondusif untuk melaksanakan apa-apa perubahan yang merubah mindset dan sebagainya. Tetapi kadang kemudian mohon maaf, dirusak dalam tanda petik oleh orang tua, Bu.
karena apa yang kita lakukan kemudian tidak didukung dari rumah. Itu sih yang saya rasakan, Bu, di sini. Ya, iya. Kalau itu Bu, artinya kita belum cukup kuat untuk membangun kolaborasi dengan orang tua, Bu. Karena bagaimanapun juga sekolah adalah tempat yang mempunyai kewenangan untuk membangun anak-anak. Karena yang mendapat mandat. Oleh sebab itu yang perlu dikuatin ketika itu terjadi adalah bagaimana kolaborasi dengan orang tua. Apakah komunikasi saya dengan orang tua sudah cukup efektif? Nah, itu Bu yang mestinya nanti menjadi apa ya, sesuatu yang menggelitik lagi dari teman-teman di Tokyo. Jadi sekolah itu tidak pernah sempurna. Sekolah itu tempat yang selalu menantang karena ngurusin manusia. Karena nggak ada ngurusin manusia nggak repot. Ngurusin manusia semua repot. Kenapa? Karena punya anak aja 3 aja ruwetnya sama mati kan. Apalagi kita ngurusin beberapa anak di dalam satu kelas sekaligus gitu ya. Nah, jadi mari sama-sama tidak melihat itu sebagai perusak, tetapi melihat itu sebagai tantangan kita bagaimana mengomunikasikan apa yang perlu ditingkatkan oleh anak-anak kita gitu. Karena mungkin orang tua kan pandangannya ya orang tua aja secara orang tua. Begitu ya, Bu. Baik, Ibu. Jadi tidak ada yang sekolah itu memang tidak pernah sempurna. Sekolah yang sempurna adalah sekolah yang menurut saya nggak sempurna. Karena nggak ada ngurusin manusia itu lurus-lurus aja tuh nggak ada sama sekali. So, selamat berjuang Ibu. Selamat terus berjuang untuk apa ya? Ya kita memang di sekolah ini tempatnya untuk bebenah ya, bebenah terus-terusan. Alright. Baik, terima kasih Bu Ice, Bunda Ari, terima kasih banyak. Silakan Ibu dan Bapak, saya beri 1 atau 2 penanya atau yang ingin berefleksi tadi. Bu Ice mengundang Jadi kok Ibu dan Bapak untuk Jadi menyampaikan anu, refleksi. minta anu Ya, oh bocor ternyata. Baik, Kalau boleh saya lagi. boleh silakan Pak Yordan, silakan. Ya, betul. Terima kasih Pak Asep. Eh, Tadi Ibu Ari ini menyinggung soal peran orang tua ya atau peran keluarga. Nah, kebetulan saya terpikir karena SILN Dapau ini mungkin kalau tidak silap saya satu-satunya SILN yang berasrama ya. Nah, kebetulan Januari ini saya akan ditugasi sebagai pembina asrama putra yang baru, Bu. Iya. Tentu kehidupan ini dari sekolah pindah ke asrama itu dinamikanya sangat berbeda, Bu. Wah, Eh, iya di banget. di mana kita itu ya berperan sebagai orang tua, di mana kita itu Yes. membangun lingkungan keluarga di Yes. sana. Yes. Tentu dari segi bagaimana jam mereka makan, jam mereka bangun, ibadah untuk berbagai kepercayaan yang ada, terus kapan mereka harus masuk naik ke asrama, itu jadi dinamika tersendiri untuk pembina asrama yang terkadang itu menguji lahir batin ya Bu ya. Oh iya, Nah, sangat. tadi dari berbagai paparan yang disampaikan oleh Ibu Ice, berangkat pada kesimpulan bahwa pendidikan abad 21 itu pendidikan yang sebetulnya penekanan kepada memanusiakan manusia itu sangat dominan ya. Kemudian juga Iya. ada bahwa pendidikan kita itu mulai saat ini adalah pendidikan yang berangkat untuk memenuhi kebutuhan siswa. Iya. Nah, tentu dari dinamika yang saya paparkan tadi, anak itu kan harus diarahkan mau tidak mau Mm-mm. karena Iya. di asrama itu mereka tidak ada orang tua, ya orang tuanya Yes. saya.
harus Mm, diarahkan. Jadi mm, apakah dibenarkan begitu dalam pandangan Ibu Ice sesuatu tindakan yang sifatnya tindakan-tindakan imperatif untuk anak? Karena mm, tentu saya diamanahkan sebagai pembina asrama, mengarahkan mm, mereka apa yang boleh dan apa yang tidak, lalu apa yang harus. Jadi mm, bagaimanapun ya saya tidak punya kamus lain selain kalimat-kalimat imperatif begitu, Bu. mm, mm, Nah, itu saja. mm. Bagaimana pandangannya? Iya, Terima kasih, Bu Ica. kalau saya karena saya juga beberapa kali membantu pesantren yang berasrama, eh, yang paling utama adalah bagaimana kita membangun dialog sebenarnya. Bagaimana dialog dengan anak-anak sejak awal menjadi kebiasaan utama dalam proses mendidik anak-anak di eh, asrama. Karena kembali lagi ngurusin anak-anak di asrama itu ya membutuhkan skill dan seni ya, skill dan seni. Seni untuk eh, melihat anak dari perspektif kita sebagai yang dianggap orang tuanya, tetapi bukan orang tuanya gitu. Ya kan? Ya kan Pak Jordan? Kita harus Betul, Bu. Betul. berlaku seperti orang tuanya, tetapi kita bukan orang tuanya. Ini Betul, Bu. sangat menantang. Ini sangat menantang. Dan diperlukan kembali lagi kebiasaan dialog. Dialog, Pak. Jadi dialog itu jadikan dialog sebagai kebiasaan untuk meregulasi anak-anak. Karena kan yang penting tadi saya katakan bahwa anak-anak perlu untuk mampu meregulasi dirinya sendiri kan. Bayangkan kalau di asrama anak-anak tidak diajar meregulasi dirinya sendiri, kita repot dengan apa? Memberi hukuman aja. Seperti itu. Jadi it's not easy, but bisa dikerjakan ketika kita mengutamakan dialog dengan anak-anak, Pak. Imperatif yes, pastinya, tetapi yang lebih utama adalah mengajak anak-anak berdialog, Pak. Ya, boleh. Imperatif boleh, tapi represif tidak ya. Tidak. Oh, jangan. Kalau Jangan. represif Ya. jangan. Anak-anak itu gini, setiap anak, setiap manusia, ketika ada stimulus, ada orang berbicara, ada orang bertingkah laku di hadapan kita, maka kita, dalam diri kita, muncul reaksi emosi. Ya kan? Ada reaksi emosi positif, ada reaksi emosi negatif. Nah, ketika reaksi negatif itu terus-terusan numpuk dalam diri anak, maka yang nantinya muncul adalah bukannya perbaikan, tetapi jangan-jangan malah dendam, malah sikap-sikap yang tidak kita kehendaki yang muncul. Seperti itu, Pak. Baik, Wah, terima ini kasih. menarik Saya sekali. sangat tertarik dengan mengedepankan dialog ya. Terima kasih banyak. Yes. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Yordan dan Bu Ice. Namun sayang sekali Bu Ice, waktunya sudah habis Ibu dan Bapak. Ya. Mohon apa namanya? Mohon pengertian karena waktu sudah di Jepang sudah pukul 5, mungkin di beberapa negara lain juga sudah masuk waktu siang, kemudian ada yang sore. Jadi sebelum kita betul-betul menutup gelar wicara ini, barangkali Bu Ice boleh menyampaikan pernyataan penutup Bu Ice. Semacam kesimpulan atau poin-poin yang memang perlu disoroti dan perlu kami ketahui. Iya. Silakan Bu Ice. Iya. Iya. Terima kasih Pak Asep. Jadi pada akhirnya tugas seorang guru itu bukan mengajar, tetapi membuat siswa bertanggung jawab akan belajarnya sendiri. Ini adalah eh, referensi utama bagi kita semua. Dan untuk melakukan itu,
kita harus melakukan itu pada diri kita sendiri. Bertanggung jawab pada belajar kita. Berikutnya, satu hal lagi, satu poin lagi yang ingin saya sampaikan. Jika kita belum melakukan apa yang kita katakan, maka akan sulit bagi orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Yang kita katakan, wujudkan di dalam keseharian kita. Jika kita belum memberikan ruh dalam apa yang kita katakan dalam bentuk perilaku dan perbuatan keseharian kita, maka akan sulit bagi orang lain untuk mengikuti apa yang kita katakan. Dan itu kembali pada diri kita sendiri dan tidak ada batasnya. Terima kasih. Semoga memberi manfaat, semoga berguna, dan Pak Syahrir boleh nanti mengadakan diskusi-diskusi informal begini secara berkala, saya sangat bersedia. Terima kasih banyak, Baik, Bu. Ica, Kami betul-betul mudah-mudahan bermanfaat. ada info dari Sekolah Indonesia Luar Negeri untuk tindak lanjut setelah ini. Terima kasih Pak Asep, silakan. Terima kasih Pak Syahrir, Bu Ice, dan juga Ibu dan Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam gelar wicara dalam diskusi kita pada hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita foto bersama terlebih dulu, Ibu dan Bapak. Silakan menyalakan kamera atau menunjukkan reaksinya ya. Sambil Itu saya persiapkan. kalau lihat layar saya adalah to teach is to touch life forever. Jangan lupa itu. Tuh, to teach is to touch life forever. Baik, saya akan hitung. Ada 2 layar di laptop saya. 1, 2, 3. Satu lagi, Ibu dan Bapak. Bentar. Baik, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu dan Bapak yang sudah meluangkan waktu. Pak Syahrir dari BKHM Kemendikdasmen, terima kasih banyak sudah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Dan saya selaku pewara sekaligus juga moderator pada hari ini. Bukan Maaf. kami, Mas. Terima kasih kepada SIK Tokyo justru ini kepada Terima kasih. pada Jepang nih, SCLN Jepang Tokyo ya, bukan kami. Terima kasih. Baik. Saya selaku pewara sekaligus moderator, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Selamat berkegiatan lain dan semoga kita semua sehat senantiasa, bahagia senantiasa. Amin. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Arigato gozaimasu. Arigato. Domo arigato gozaimasu. Bu Ari, terima kasih banyak Bu Ari. Terima kasih Bu Mantap Bu Yeni, Ari. Putri, dan Bapak Ibu semuanya. Bu Ice, Pak closingnya super banget. Mudah-mudahan Iya, saya nggak bagus. lupa bisa mengulang seperti cara Bu Ice mengucapkan tadi. Terima kasih. Terima kasih. I miss you, Bu Yeni. Ya, Bu Yeni miss you ditunggu much di more. Senayan Bu. Bu Yeni kapan mau datang ke Senayan? Siap, sebentar lagi Pak Syahrir, sebentar lagi. Baik. Nanti langsung lapor. Ya, Baik Bu. Ya, Bapak Ibu SCLN semuanya 13 SCLN tetap semangat untuk memberikan pelayanan buat anak-anak Indonesia di luar negeri. Jangan Saya izin sungkan-sungkan. live ya, Pak Syahrir. Silakan Bu Ica, terima kasih banyak Bu. Iya. Terima kasih Bu. banyak. Ya, Yuk, sama-sama. terima kasih Bu. Assalamualaikum. Jangan Ya, terima sungkan-sungkan kasih untuk semuanya. menghubungi kami. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya, izin Assalamualaikum. dimatikan Syahrir. Zoom-nya. Izin Terima kasih. live. Izin Bu Ari. Terima kasih semua. Happy Terima